Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 13 kelas Palembang yang pada hari ini mempresentasikan materi kami yaitu sosok pendidik yang beretika, kepercayaan terhadap kemampuan bawahan, memiliki mimpi, menjunjung nilai-nilai kehidupan dan kedewasaan. Adapun anggota dari kelompok 13 kelas Palembang ini yaitu yang pertama Lucy Octavia Pasaribu, yang kedua Muhammad Agus Ria, yang ketiga Esi Tiara Finata, yang keempat Veronica Isdihar, dan yang kelima Monica Ditamara. Adapun mata kuliah etika pendidik ini diampu oleh dosen pengampu. Yang pertama itu Bapak Dr. Andes Iqbar Balian, Magister Pendidikan, dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Baiklah, yang pertama itu pengertian dari percaya. Percaya menurut KBBI ialah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata, atau yakin benar, atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu, ketika dilihat sebagai karakteristik atau properti individu. Menurut Wolfe, kepercayaan itu adalah variabel kepribadian, dengan demikian menempatkan penekanan pada karakteristik individu, seperti perasaan, emosi, dan nilai. Menurut Maharani, kepercayaan itu adalah keyakinan satu pihak pada reliabilitas, durabilitas, dan integritas pihak lain dalam relationship, dan keyakinan bahwa tindakannya merupakan kepentingan yang paling baik dan akan menghasilkan hasil positif bagi pihak yang dipercaya. Jadi, percaya itu merupakan keterampilan yang dimiliki baik oleh individu maupun kelompok yang menguatkan sisi emosional, karena apa yang salah satu pihak lakukan dapat memberikan pengaruh terhadap pihak lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun beberapa cara untuk membangun rasa percaya pendidik terhadap peserta didiknya adalah, yang pertama itu pendidik harus bisa memulai dari dirinya, yaitu membangun rasa percayanya terhadap peserta didik yang dididiknya. Yang kedua itu selama pendidik berinteraksi dengan peserta didik, disitulah pendidik harus mau mengenal para peserta didiknya. Yang ketiga, jangan menilai peserta didik pada pertemuan pertama. Yang keempat, membangun rasa peduli terhadap peserta didik. Dan yang kelima, selalu bersikap jujur. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Lucy Octavia Pasaribu. Halo, saya Lucy Octavia Pasaribu. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai guru yang percaya terhadap kemampuan peserta didiknya. Kemampuan berasal dari kata mampu yang mempunyai arti dapat atau bisa. Nah, kemampuan juga bisa disebut sebagai kompetensi. Lalu, ada pun pengertian kemampuan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muhammad Zaid. Ia menyatakan kemampuan merupakan potensi yang ada berupa kesanggupan, kecakapan, kekuatan kita berusaha dengan diri sendiri. Lalu yang kedua, menurut Anggiat M. Sinaga dan Sri Hadiati menyatakan kemampuan itu merupakan dasar dari seseorang tersebut melakukan sebuah pekerjaan secara efektif dan tentunya efisien. Lalu selanjutnya yang ketiga itu menurut Robin. Nah, kemampuan merupakan sebuah kapasitas yang dimiliki tiap-tiap individu untuk melaksanakan tugasnya. Lalu, kemampuan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan aktivitas yang membutuhkan kemampuan berpikir. Lalu yang kedua itu kemampuan fisik, yang merupakan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut tenaga atau stamina berupa keterampilan, kekuatan, atau karakteristik serupa. Lalu adapun menurut Hamalik, kemampuan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kemampuan intrinsik adalah kemampuan yang tercakup di dalam situasi belajar dan menemui kebutuhan dan tujuan-tujuan murid. Lalu yang kedua itu ada kemampuan ekstrinsik, di mana kemampuan tersebut itu adalah kemampuan yang hidup dalam diri siswa dan berguna dalam situasi belajar yang fungsional. Lalu selanjutnya, siswa atau peserta didik merupakan salah satu komponen yang sangat penting karena siswa memiliki posisi sentral dalam pendidikan. Dan tanpa adanya siswa, proses pembelajaran tidak akan berjalan, di mana siswa merupakan individu yang memiliki cita-cita yang kemudian ingin mencapai cita-cita tersebut. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik ialah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, menurut Sudarwan Danim, peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Lalu, Sudarwan Danim juga menambahkan bahwa terdapat hal-hal esensial mengenai hakikat peserta didik, yaitu
Yang pertama, peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi, potensi dasar kognitif atau intelektual, afektif, dan psikomotorik. Lalu yang kedua, peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi periodisasi, perkembangan, dan pertumbuhan, meski memiliki pola yang relatif sama. Lalu yang ketiga, peserta didik memiliki imajinasi, persepsi, dan dunianya sendiri, bukan sekedar miniatur orang dewasa. Lalu yang keempat, peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi kebutuhan yang harus dipenuhi, baik jasmani maupun rohani. Meski dalam hal tertentu banyak kesamaan, peserta didik merupakan manusia yang bertanggung jawab bagi proses belajar pribadi dan menjadi pembelajar sejati, sesuai dengan wawasan pendidikan sepanjang hayat. Lalu yang keenam, peserta didik memiliki adaptabilitas di dalam kelompok sekaligus mengembangkan dimensi individualitasnya sebagai insan yang unik. Lalu yang ketujuh, peserta didik memerlukan pembinaan dan pengembangan secara individual dan kelompok, serta mengharapkan perlakuan yang manusiawi dari orang-orang dewasa termasuk gurunya. Lalu yang kedelapan, peserta didik merupakan insan yang visioner dan proaktif dalam menghadap lingkungannya. Lalu yang kesembilan, peserta didik sejatinya berperilaku baik dan lingkunganlah yang paling dominan untuk membuatnya lebih baik lagi atau menjadi lebih buruk. Lalu yang ke-10, peserta didik merupakan makhluk Tuhan yang memiliki aneka keunggulan namun tidak akan mungkin bisa berbuat atau dipaksa melakukan sesuatu melebihi kapasitasnya. Lalu selanjutnya menurut Tirta Haja, ia mengemukakan 4 karakteristik yang dimaksudkan, yaitu yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan makhluk yang unik. Lalu yang kedua, individu yang sedang berkembang, anak mengalami perubahan dalam dirinya secara wajar. Lalu yang ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan individual. Lalu yang keempat, individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri dalam perkembangannya, peserta didik memiliki kemampuan untuk berkembang ke arah kedewasaan. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya guru yang percaya terhadap kemampuan peserta didiknya ialah guru yang mengetahui setiap peserta didik yang diajarinya pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik itu dalam hal menerima pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran yang sedang berlangsung. Sebagai seorang pendidik, haruslah memiliki kepercayaan atau rasa percaya kepada peserta didik yang diajarinya. Kita harus percaya bahwasannya setiap individu memiliki potensi atau kemampuan yang bisa dikembangkan dari dalam setiap individu, dan tinggal bagaimana cara kita untuk bisa mendorong siswa tersebut untuk mau mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Sebagai pendidik, janganlah kita meremehkan kemampuan para peserta didik kita, karena dengan kita meremehkan kemampuan mereka, tentunya akan membuat mereka merasa minder dan tidak percaya akan kemampuan yang mereka miliki. Seharusnya kita senantiasa memberikan pengajaran serta motivasi yang membangun untuk membantu perkembangan potensi yang peserta didik kita miliki. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Agus. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sosok pendidik yang beretika memiliki mimpi. Mimpi atau impian dalam setiap individu adalah hal yang berbeda. Di setiap mimpi, terdapat keinginan-keinginan positif yang sifatnya memacu kita untuk meraih sesuatu hal yang indah, yaitu cita-cita. Impian merupakan motivasi dalam meraih cita-cita, karena motivasi adalah suatu pendorong yang sangat mempengaruhi tercapainya suatu cita-cita. Motivasi tidak akan muncul begitu saja, namun motivasi dapat tercapai suatu cita-cita karena adanya tenaga-tenaga yang bersumber dari dalam diri atau luar individu tersebut. Motivasi dalam pendidikan dapat dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu melalui lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah, agar dapat menjadi manusia yang dapat memecahkan permasalahan bangsa Indonesia. Memiliki mimpi artinya seseorang mempunyai harapan atau sesuatu yang akan dicapai, dan pastinya setiap orang akan mencari cara agar dapat menggapai apa yang sedang mereka harapkan ke depannya. Memiliki mimpi atau impian adalah titik awal dari segala keberhasilan. Dengan impian dapat mendorong meraih apa yang kita impikan, sehingga bisa memberikan banyak manfaat untuk hidup kita ke depannya. Dan memiliki mimpi adalah proses untuk membina dan merancang masa depan sesuai apa yang mereka inginkan dengan segala daya dan upaya. Apapun yang terjadi harus tercapai dengan penuh keyakinan, di mana secara positif, impian atau harapan itu dapat membawa seseorang kepada pencapaian cita-cita dalam kehidupannya. Selain itu juga, seseorang yang memiliki mimpi maka tahu akan tujuan hidupnya. Karena dengan mimpi juga, seseorang menjadi tahu apa yang harus dilakukan dalam hidupnya dan bagaimana cara individu itu sendiri dalam mengatasi berbagai masalah. Selanjutnya, pentingnya memiliki mimpi. Yang pertama itu sebagai tujuan hidup. Pentingnya memiliki mimpi dan cita-cita itu artinya kamu memiliki harapan dan tujuan yang
tersimpan dalam pikiran. Yang kedua, sebagai sumber motivasi. Hidup memang seperti roda yang berputar, yang mana ada keadaan saat kita di atas maupun ada keadaan saat kita di bawah. Oleh karena itu, mimpi dijadikan sebagai sumber motivasi. Yang ketiga, lebih bekerja keras. Pentingnya seseorang yang memiliki mimpi dan cita-cita pasti tahu bahwa sebuah mimpi tidak akan bisa tercapai tanpa adanya usaha dan kerja keras. Maka dari itu, untuk mencapai mimpi tersebut, kita harus bekerja lebih keras lagi. Yang keempat, mampu melupakan hal-hal yang negatif. Mempunyai mimpi itu harus bisa melupakan segala hal-hal yang negatif yang ada di dalam hidup kita. Yang kelima, pantang menyerah. Jika kita masih menyimpan mimpi hingga saat ini, pasti memiliki jiwa yang pantang menyerah. Meskipun pernah terjatuh dan gagal, namun hal tersebut tidak dapat mengurangi niat untuk meraih impian yang sudah lama kita cita-citakan dan kita dambakan. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam mewujudkan mimpi. Yang pertama itu menentukan goals atau tujuan. Yang kedua, mewujudkan mimpi dengan konsisten. Yang ketiga, memiliki waktu untuk fokus. Yang keempat, memulai membaca dan mendengar. Yang kelima, meninjau strategi dan kemajuan. Yang keenam, olahraga setiap 30 menit setiap hari. Yang ketujuh, merayakan setiap tonggak keberhasilan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya Veronica Isdihar akan melanjutkan materi tentang menjunjung nilai-nilai kehidupan. Pengertian nilai kehidupan adalah segala nilai yang hidup dan memenuhi tindakan seseorang, memilih nilai-nilai dalam kehidupan nyata, semua nilai-nilai tercampur di masyarakat. Nilai baik buruk, positif negatif, keadilan kecurangan, kemuliaan kehinaan, amal ibadah kemaksiatan, seluruhnya berbaur menjadi satu. Masing-masing punya banyak pengikutnya, banyak yang melakukannya. Cara menjunjung nilai-nilai kehidupan yang pertama itu nilai kejujuran. Pribadi yang selalu dapat dipercaya adalah dia yang memiliki kejujuran tinggi. Yang kedua, nilai kepedulian. Sekarang ini, sebagian orang memulai kesampingan sikap peduli. Mereka tidak acuh terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, nilai kedisiplinan. Seseorang yang hanya rebahan dan bermalas-malasan setiap saat bisa dipastikan harinya tak produktif. Yang keempat, nilai-nilai tanggung jawab. Tumbuhnya rasa tanggung jawab dalam hati. Nomor 5, nilai kekeluargaan. Salah satu tempat atau hal yang berharga dalam hidup adalah keluarga. Selanjutnya ada pun kategori dan aspek nilai kehidupan. Yang pertama, memilih dengan bebas. Yang kedua, memilih alternatif dengan bebas. Yang ketiga, mempertimbangkan akibat dari alternatif yang dipilih. Yang keempat, merasa senang dengan pilihannya. Yang kelima, mengetahui pilihannya. Yang keenam, berperilaku sesuai dengan pilihan. Selanjutnya, adapun contoh nilai-nilai kehidupan. Yang pertama, nilai kekuasaan. Yang ketiga, nilai cinta atau kasih sayang. Yang ketiga, nilai keindahan. Yang keempat, nilai keadaan fisik. Yang kelima, nilai kesehatan. Yang keenam, nilai keterampilan. Yang ketujuh, nilai pengetahuan. Yang ke-8, nilai moral. Yang ke-9, nilai keadilan. Lanjutkan pemaparan selanjutnya, yaitu pengertian kedewasaan. Kedewasaan memiliki dua pengertian. Pertama yaitu dewasa secara usia dan kedewasaan secara mental. Dewasa secara usia itu sifatnya pasti, tetapi dewasa secara mental itu memiliki proses. Maksud, belum tentu orang yang dewasa secara usia itu akan secara otomatis membuatnya menjadi orang yang dewasa secara mental. Secara usia, seseorang digolongkan dewasa setelah melewati masa remaja, kira-kira akhir usia belasan atau sampai 20 tahun ke atas. Melalui ukuran akademik, usia dewasa itu dimulai dari SMA. Ada dewasa junior yang dimulai dari 20 sampai 35 tahunan dan dewasa senior dari 35 sampai 50 tahunan. Setelah itu usia seseorang masuk dalam kategori manula. Lantas bagaimana dengan dewasa secara manula? Usia memang ikut adil dalam menentukan kedewasaan, tetapi bukan satu-satunya faktor. Justru yang paling mementingkan di sini adalah bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung
dalam diri seseorang. Pengertian dewasa dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu sisi biologis, sisi psikologis, dan sisi pedagogis. Ciri dewasa yaitu ada 6, yaitu punya sensi osif yang semakin kuat, misalnya bisa mengambil keputusan untuk dirinya tanpa mengandalkan orang lain layaknya anak-anak. Yang kedua yaitu dapat menjalin hubungan dengan orang lain secara sehat, hangat, baik secara khusus ataupun umum. Yang ketiga punya kematangan soal emosi sehingga moodnya tidak 100% tergantung pada aksi atau reaksi orang lain atau keadaannya. Yang keempat bisa menerima dirinya secara sehat atau seimbang, misalnya sudah mulai tahu kelebihan dan kekurangan sehingga tidak melakukan sesuatu yang berdasarkan keinginan semata. Yang kelima yaitu membuat pendapat, persepsi, dan bertindak sesuai dengan kenyataan di luar dirinya. Yang keenam yaitu bisa menjalin unsur sesuai dengan hukum kehidupan yang berlaku sehingga harmonis hidupnya. Unsur kedewasaan. 1. Indikator utama untuk menentukan kedewasaan secara hukum adalah adanya kewenangan kepada seseorang untuk melakukan pembuatan hukum sendiri tanpa bantuan orang tua ataupun wali. Yang kedua, seseorang yang telah dewasa dapat dibebani tanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan. Yang ketiga yaitu batasan usia tersebut harus merupakan peraturan bagi perbuatan hukum secara umum, bukan untuk pembuatan hukum Itu saja materi presentasi kami pada hari ini. Kami mohon maaf apabila kami ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.